Pemerhati kebijakan yang budiman, selamat datang pada segmen The Proposal dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Bersama saya Rizky Aziz dan kawan saya Alimam Ahmad. Ya, sudah ada bersama kami di studio BSKDN saat ini di kesempatan yang luar biasa sekali, Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bapak Dr. Yusharto Huntoyunggo, MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Rizky, Baik, Bapak. Imam? Terima kasih Bapak. Ya. Pertama-tama kami mengaturkan banyak terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang telah Pak Kaban berikan kepada kami. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan programnya bisa berjalan lancar dan Amin. para analis kebijakan maupun pemerhati kebijakan bisa mendapatkan informasi yang sesegera mungkin yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Siap Bapak Kaban. Dan di kesempatan yang luar biasa ini Imam, kita sudah kedatangan Bapak Kaban terkait kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh BSKDN dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kita. Oh, jadi ini apakah ini program baru atau program lama di Iya. BSKDN? Ini program kerjasama sudah berjalan panjang, namun mungkin terkait publikasi dari apa yang sudah kita kerjasamakan itu tentu perlu kita tingkatkan. Dan sesuai arahan dan bimbingan dari Bapak Kaban, kita patut bersyukur sudah banyak kolaborasi yang kita jalin, kita sudah melewati banyak penjajakan kerjasama dengan berbagai mitra, baik dalam maupun luar negeri. Dan utamanya terkait dengan salah satu tugas dan fungsi dari BSKDN terkait pembinaan inovasi daerah nih. Kita sebagai pembina dari penyelenggaraan inovasi di seluruh daerah, ini menarik sekali untuk kita bahas. Dan mohon perkenan Bapak Kaban dan arahan serta bimbingannya terkait data yang kami terima ini Pak, bahwasannya kita perlu bersyukur bahwa ada kenaikan tingkat ranking Global Innovation Index, di mana Indonesia dari info yang kami dapat tahun 2023 kemarin berada di tingkat ke-61 dan syukur itu merupakan suatu peningkatan Imam. Iya. Karena di tahun 2022 sebelumnya kita berada di tingkat 75. Ya. Dan Ranking kalau 75. Imam membaca juga kalau nggak salah itu 3 tahun terakhir ini Indonesia cukup konsisten dalam peningkatan inovasi. Betul. Global. Sejalan dengan yang Imam sampaikan, tahun sebelumnya lagi 2021 kita baru di tingkat 87, ranking 87. Cukup signifikan sangat sekali. signifikan. Betul sekali. Dan ini menjadikan kita menjadi salah satu negara paling inovatif di ASEAN, Asia Tenggara. Beriringan dengan Singapura dan Malaysia. Dan mohon arahan dan pandangan Bapak Kaban nih terkait peningkatan Global Innovation Index, kaitannya tentu kita perlu meningkatkan inovasi di level nasional juga. Bagaimana pandangan Bapak Kaban terkait hal ini, Pak? Ya, memang benar sudah menjadi fenomena dan fakta bahwa inovasi di negara kita ini mendapatkan penilaian yang cukup baik dari Global Innovation Index. Apabila kita amati pergerakan data dari tahun 2021 ke 2020, memang peringkatnya turun, tetapi skornya naik. Ya, ini karena memang berlaku ada gium bahwa untuk tetap berada di tempat harus lari lebih cepat. Karena negara-negara lain selaku kompetitor, boleh dikatakan seperti itu dalam konteks ini, juga melakukan upaya yang sangat luar biasa untuk menjadikan negara mereka menjadi lebih inovatif. Namun demikian, setelah tahun 2021 ke 2022, indeks maupun skor kita dari waktu ke waktu meningkat. Di tahun 2020 ke 2021 ini mengalami peningkatan skor kita dari 26,5 menjadi 27,1. Nilai 1, sekian ini ya mungkin kecil tetapi cukup signifikan apabila kita lihat dari sisi negara-negara lain yang juga turut melakukan upaya yang sangat-sangat luar biasa untuk peningkatan inovasinya. Nah, kita dari sisi peringkat turun 2 peringkat dari 85 ke 87. Dari 87 ke tahun 2022 kita naik menjadi urutan yang ke-75. Ini juga lompatan yang cukup baik yang menjadikan kita
memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan skor sekitar 27,9. Baik. Dan terakhir di tahun 2023 berdasarkan pengukuran ini kita berada pada posisi ke-61 dengan skor 30,3. Nah, tentu ini merupakan hasil agregat bukan hanya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi pengukuran ini juga melibatkan unsur swasta yang melaksanakan upaya-upaya untuk ada intervensi berikut inovasi. Dengan demikian, kami selaku pembina inovasi di tingkat daerah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota yang sudah berupaya sedemikian rupa sehingga pengukuran di tahun 2023 untuk indeks inovasi secara nasional ini bisa terasa peningkatannya pada Global Innovation Index. Ya. Baik Bapak Kaban, terima kasih. Menarik sekali yang Pak Kaban sampaikan tadi bahwasannya hasil dari Global Innovation Index itu merupakan hasil perhitungan agregat, termasuk di dalamnya ada perhitungan inovasi level daerah ya Pak ya. Ya. Sehingga penting sekali peran kita untuk membina inovasi-inovasi baik level provinsi maupun kabupaten dan kota. Ya. Dan juga Bapak Kaban sudah membuka dan meresmikan pegelaran inovatif Government Award setiap tahunnya, dan yang terbaru ada di tahun 2023 kemarin juga ada peningkatan data yang sudah diinput pada sistem indeks inovasi daerah kita. Ya, betul. Ya. Nah, itu seperti apa pandangan Bapak kaitannya untuk sebagai usaha kita meningkatkan Global Innovation Index di tahun-tahun yang akan datang, Pak? Ya, inovasi ini seharusnya menjadi satu gerakan. Baik. Kalau sudah menjadi satu gerakan berarti semua pemerintah daerah harus turut serta dalam proses. Untuk itu BSKDN terus melakukan upaya melakukan asistensi berikut pembimbingan kepada seluruh pemerintah daerah sehingga bisa berperan aktif dalam menciptakan ekosistem inovasi di daerah masing-masing. Baik. Dan bukti dari kerja kita dari waktu ke waktu jumlah daerah yang berpartisipasi ini semakin banyak, dan ini menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah daerah juga semakin baik untuk mengembangkan ekosistem inovasi di daerahnya. Dari data yang kita terima tahun 2023 kemarin itu sebanyak 527 daerah provinsi berikut kabupaten kota ikut serta dalam pelaksanaan government award ya, government IGA, Innovative Government Award ya, yang dilaksanakan di tahun 2023. Tersisa 19 ya kabupaten, 18 kabupaten dan 1 provinsi yang belum ikut serta, dan ini mungkin karena keterbatasan berikut kemampuan dalam mengelola inovasi yang ada di daerah masing-masing. Kalau dilihat dari jumlahnya juga meningkat sangat pesat. Dari jumlah sekitar 26.900 di tahun 2022, ini meningkat menjadi 28.530 inovasi di tahun 2023. Hal yang lain yang kita amati dari pergerakan angka-angka ini adalah variasi dari inovasi yang dilakukan juga semakin melebar ke semua urusan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di pemerintah daerah. Baik. Ada 32 urusan, begitu luas kewenangan yang ada pada pemerintah daerah, dan dari waktu ke waktu semua urusan ini sudah didekati atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara inovatif. Baik Bapak Kaban, terima kasih atas pandangannya, dan menarik seperti yang Pak Kaban sampaikan tadi kaitannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan inovasi di daerah. Kita juga menyelenggarakan kolaborasi dengan berbagai pihak ya Pak untuk mendukung pembinaan yang kita lakukan terhadap inovasi di daerah. Dan untuk Imam ketahui nih, pada pegelaran IGA yang terbaru 2023, Bapak Kaban sekaligus menandatangani perjanjian kerjasama dengan salah satu televisi swasta terkemuka. Oh, televisi Begitu. apa itu, Kang? Nah, mungkin kalau akan boleh sebut brand, itu Kompas TV. Iya, Kompas TV bagian dari Kompas Gramedia yang sudah memiliki jaringan yang skopnya nasional ya. Dan dalam waktu dekat terpercaya dan independen, tagline mereka kan seperti itu. Dan dalam waktu dekat
kita akan melihat konten-konten pemberitaan inovasi yang kita bina di Kompas TV seperti itu. Dan mungkin juga bagaimana Pak Kaban menyikapi kerjasama yang sudah terjalin ini agar implementasinya bisa kita pastikan bermanfaat untuk meningkatkan inovasi daerah ya Pak ya? Ya. Dari jumlah yang sudah ada, kita menghindari agar tidak jenuh. Baik. Bagi pemerintah untuk terus berpikir kreatif dan inovatif. Untuk itu semangat kebaruannya untuk terus kita coba pelihara sekaligus kita publikasikan. Baik. Dan dengan demikian semangat untuk menemukan berikut melihat hal-hal yang baru itu tetap ada pada pemerintah daerah. Kita harus melihat bahwa inovasi itu harus dipersepsikan atau dilihat dari perspektif penerima inovasi. Apabila dari perspektif penerima itu adalah merupakan hal yang baru, bagi pemerintah daerah silahkan untuk menerapkan atau menginisiasi inovasi tersebut di daerah masing-masing. Dengan demikian akan ada terus inovasi. Di daerah yang lain mungkin saja sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan, tetapi untuk daerah yang lain ini merupakan hal yang baru. Dan apabila itu diterapkan akan menjadi inovasi bagi daerah yang bersangkutan. Dengan melihat jumlah inovasi yang sudah demikian banyak, banyak pihak yang ingin bersama-sama dengan BSKDN untuk menjaga apa yang sudah ada ini untuk tetap bisa berlangsung penerapannya pada pemerintah daerah atau replikasi dari inovasi yang sudah ada ini pada daerah yang lain yang belum menerapkan ini bisa terjadi. Baik. Di antaranya dengan salah satu media massa yang sudah disebutkan oleh Adek Rizky tadi. Siap. Di mana kita sudah tanda tangani perjanjian kerjasama dengan Kompas Group dan menjadikan publikasi untuk sejumlah 28.000 lebih inovasi ini menjadi lebih intensif untuk kita lakukan. Hal ini ditengarai karena daerah yang satu ini mungkin saja belum terinformasi untuk jenis inovasi yang ada di daerah yang lain. Baik. Dan dengan kapasitas berikut kapabilitas yang ada pada media, yaitu media elektronik seperti yang menjadi mitra strategis kita kali ini, pada setiap hari diharapkan akan ada tayangan tentang inovasi. Baik. Di setiap daerah, karena setiap hari pemilik program ini mempunyai katakanlah mandatori untuk bisa menayangkan 10% dari paruh waktu mereka melakukan siaran itu dengan muatan lokal. Baik. Muatan lokal ini yang akan diambil dari inovasi-inovasi yang sudah dilakukan di daerah yang bersangkutan. Harapan kami sepanjang tahun 2024 ini setiap hari di jam-jam tertentu kita akan menerima tayangan inovasi di setiap stasiun televisi yang ada di setiap provinsi, daerah. Berarti ya kita berharap jumlah inovasi yang ada ini kita akan seleksi bersama-sama dengan mitra strategis kita dan kita akan share datanya dan dari sana akan dilakukan peliputan dan selanjutnya akan ditayangkan. Ini salah satu bentuk kerjasamanya dengan media yang selama ini sangat memperhatikan inovasi dan mau turut serta dalam proses untuk mensosialisasikan inovasi yang sudah ada. Siap Bapak Kaban, dan juga melengkapi kolaborasi yang sudah kita jalin, kita juga dalam upaya meningkatkan kolaborasi secara internal Kementerian Dalam Negeri, kita juga menjaga koordinasi dengan komponen-komponen lain ya Pak ya. Salah satunya terkait pengembangan SDM kita dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM. Baru saja Pak Kaban melaksanakan kegiatan kolaboratif terkait bagaimana pelatihan yang diadakan oleh BPSDM dapat terintegrasi outputnya dengan indeks inovasi daerah ya Pak ya. Bagaimana Pak pandangan Bapak terkait hal itu? Ya, salah satu aktor utama dalam pelaksanaan inovasi di daerah adalah ASN. Baik. Dan ASN ini secara reguler mereka menerima kegiatan peningkatan kapasitas lewat pendidikan dan pelatihan yang sudah sangat terstruktur,
yaitu dengan diklat kepemimpinan, Baik. baik pada tingkat pengawas, administrator maupun pimpinan tinggi. Baik. Nah, salah satu kompetensi yang dikembangkan di sana adalah kompetensi manajerial, Manajerial. yang diantaranya adalah mengelola perubahan di lingkungan masing-masing. Baik. Dan setiap output dari pembelajaran yang dilaksanakan pada diklat kepemimpinan adalah adanya proyek perubahan. Proyek perubahan ini merupakan salah satu diksi yang sama artinya dengan inovasi. Baik. Hanya pilihan katanya aja yang disebut sebagai perubahan, proyek perubahan. Nah, kami melihat bahwa setiap peserta di semua diklat kepemimpinan ini menjadi agen perubahan atau menjadi inovator pada setiap level pemerintahan, terutama dari satuan kerja masing-masing. Nah, dengan adanya kolaborasi ini kita berharap aplikasi atau platform yang selama ini kita gunakan untuk membina inovasi daerah, yaitu platform Indeks Inovasi Daerah, berikut aplikasi yang menyertainya yaitu Puja Indah dan Tax Division, bisa dipergunakan bersama-sama dengan BPSDM atau lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan peningkatan kapasitas aparatur yang ada di pemerintah provinsi dan kabupaten kota maupun dengan Kementerian Dalam Negeri. BSKDN akan menyiapkan berbagai data sebelum peserta masuk pelatihan. Mereka sudah tahu ruang lingkup inovasi yang sudah ada selama ini. Baik. Kita kasih peta utuhnya gitu, baik secara nasional maupun berdasarkan daerah di mana daerah peserta itu berasal. Katakanlah peserta dari Provinsi Aceh, kita akan informasikan tentang beragam inovasi yang sudah digagas, sedang diuji coba maupun sudah diimplementasikan yang berasal dari pemerintah Provinsi Aceh. Baik. Nah, dari sana diharapkan beberapa hal. Yang pertama ada insight, ada pemikiran bahwa ada sesuatu yang baru dari apa yang kami informasikan sebagai inovasi yang mungkin saja cocok untuk diterapkan pada organisasi atau lingkungan kerja calon peserta diklat tersebut. Hal yang kedua adalah melakukan upaya untuk tidak ada redundan, ya, tidak ada pengulangan. Baik. Terhadap inovasi yang telah ada, apalagi inovasinya sudah sama diterapkan di unit kerja yang kurang lebih sama gitu. Yeah. Nah, dan demikian akan terhindar dari adanya redundan ini, dan kualitas belajar ketiga, ya, hal yang ketiga adalah kualitas belajar selama proses pelatihan di diklat kepemimpinan ini menjadi lebih baik, karena kita akan menyiapkan data yang komprehensif, bukan hanya dari daerah yang bersangkutan, tetapi daerah yang lain bisa menjadi pembanding bagi mereka apabila akan mengikuti kegiatan pendidikan pelatihan. Ya. Terima kasih, penjelasannya sangat kompleks sekali ya Pak. Iya. Imam sepertinya perlu banyak belajar lagi nih. Dari tadi kalau bahasa milenialnya itu Kang Iki, penjelasan Bapak Yusarto ini daging semua. Iya, gitu iya. bahasanya. Tapi ini Sangat penting sekali. mengulas Iya. yang awal tadi Pak, yang salah satu indikator yang meningkatkan indeks inovasi global Indonesia itu kan melibatkan swasta ya Pak. Ya. Nah, Imam sebagai orang awam nih terkait inovasi ingin bertanya, apakah untuk meningkatkan indeks inovasi daerah juga sebaiknya atau sudah ada swasta yang dilibatkan, dan itu diharapkan di bidang apa Pak? Ya, setiap inovasi itu harus dikolaborasikan, dan mulai dari para pihak setidaknya minimal 3 pihak itu sudah diikutkan dalam proses, apalagi sudah pentahelix sampai dengan ada yang sudah 7 pihak gitu yang dikembangkan sekarang. Ini ada dalam salah satu indikator dalam pengukuran inovasi, itu namanya institution. Institution ini semakin
tinggi parameter yang kita berikan atas capaian pada indikator berikut dimensi ini apabila semakin luas para pihak yang dilibatkan dalam proses. Jadi apabila pemerintah daerah itu hanya dalam SK-nya kita baca, yang ikutkan dalam pengembangan inovasi ini hanya ASN dari OPD yang bersangkutan atau hanya dari OPD instansi yang lain, itu baru parameter 1. Nah, parameter 2 itu kalau sudah melibatkan pihak luar, bisa dari pemerintah daerah lain atau swasta atau organisasi masyarakat, bisa kelompok pemuda dan sebagainya. Nah, di sini peluang bagi para milenial maupun Gen Z ini bisa diberikan luang yang lebih besar kepada mereka untuk bisa berpartisipasi dalam proses, terutama untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran kreatif yang akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, ini Imam, jadi swasta ini sangat dilibatkan dalam proses. Dalam banyak paparan yang disampaikan oleh kepala daerah pada saat penilaian inovatif Government Award, di sana juga terkonfirmasi mereka melibatkan kelompok tani, mereka melibatkan kelompok pemuda, mereka melibatkan organisasi masyarakat yang sangat luas untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dan dilakukan dengan cara-cara inovatif. Oh, jadi intinya semakin banyak kelompok yang dilibatkan itu akan semakin meningkatkan parameternya dan meningkatkan berdampak pada skor inovasi daerah itu sendiri ya, betul. Kalau parameternya semua terpenuhi 3 umpama, ini merupakan ukuran yang tertinggi, skor untuk satu jenis inovasi itu bisa sampai dengan 111. Itu apabila kita melihat jenis inovasi. Tetapi yang kita lakukan pengukuran bukan jenisnya, tetapi ekosistem inovasi. Penjumlahan dari seluruh skor kematangan inovasi dibagi dengan jumlah inovasi yang dilaporkan. Inilah yang akan menjadi indeks inovasi dari setiap daerah. Baik, Bapak, menarik sekali. Jadi memang kolaborasi itu suatu keniscayaan, Pak, ya sebenarnya. Betul, ya. Memang mau tidak mau harus kita laksanakan. Ya, seperti itu. Karena memang ciri khas organisasi pemerintahan itu cenderung dia stagnan, lebih hierarkis, lalu berpikir sangat-sangat formal. Sementara orang atau pihak luar ini akan berkontribusi untuk menyumbangkan pemikiran yang lebih kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Karena permasalahan pemerintah daerah itu identik juga dengan permasalahan masyarakat. Gitu. Jadi mereka ada dalam pemikiran atau frame yang sama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tetapi memiliki cara-cara yang berbeda. Nah, cara yang berbeda ini akan diabsorb dari pihak di luar pemerintah. Baik, Bapak, karena juga kita tidak boleh lupa bahwa pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Betul, inovasi ya. Itu ya, Pak. Nah, itu menjadi salah satu ukuran dalam inovasi ini. Kita tetap melihat hubungan antara inovasi dengan output yang diperoleh dari pelaksana inovasi. Apakah bisa dilihat dari pengurangan tingkat kemiskinan, mengurangi jumlah atau proporsi masyarakat miskin ekstrim, mengurangi pengangguran, lalu meningkatkan indeks pembangunan manusia pada setiap daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan ukuran-ukuran ekonomi makro yang lain yang bisa dicapai lewat cara kerja yang inovatif. Baik, Bapak Kaban, menarik sekali. Jadi Imam, ini tantangan untuk kita nih sebagai generasi milenial ataupun Gen Z ya, bahwa seperti yang Pak Kaban sampaikan tadi, inovasi itu suatu keniscayaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berusaha mengadakan pembaharuan. Minimal di ruang lingkup tempat kita bekerja, tempat kita tinggal, seperti itu. Karena yang merasakan langsung dari inovasi itu sendiri ya, kembali lagi yaitu masyarakat. Betul. Di pemerintah daerah itu sendiri ya. Betul sekali, Imam. Makanya kami bertekad untuk mencoba melakukan kolaborasi seluas mungkin
Apabila resources yang ada di tingkat nasional sudah mungkin memadai, ya kita pun tetap harus berkaca atau bisa melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak dari luar negeri. Sampai dengan saat ini kita sangat terbantu dengan beberapa institusi internasional yang sudah bekerja dengan BSKDN, ada USAID, ya lalu ada dari Japan Inisiatif, Iya. lalu kita juga sedang melakukan upaya untuk bisa melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi di Korea Selatan, berikut organisasi-organisasi yang ada di luar negeri yang bisa menyumbang untuk perbaikan inovasi di pemerintah daerah. Baik, Bapak Kaban. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, Pak, sudah mengisi edisi perdana The Proposal. Ya, Mungkin kita bisa berdiskusi lagi dengan tema yang lain yang menunjang pelaksanaan tugas Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. ya. Sekali lagi terima kasih, Bapak. Mungkin ada pesan dan poin-poin yang perlu Bapak highlight. Ya, terima kasih. Dari program The Proposal ini, saya berharap kita akan menggali dan menyampaikan sedini mungkin berbagai hal yang berkaitan dengan output kerja kita dengan para mitra. Baik. Di antaranya kali ini kita mungkin baru melihat kerjasama dari sisi publikasi Baik. dengan mitra strategis yang sudah ditandatangani kerjasamanya pada tanggal 12 Desember 2023 kemarin, dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya narasumbernya bisa diperluas gitu. Semoga, Pak. Nah, nanti pihak atau mitra strategis kita itu diikutkan dalam proses diskusi seperti yang kita lakukan saat ini. Hal yang berikutnya, inovasi harus dilakukan secara kolaboratif. Kenapa kita harus berubah? Di antaranya karena menyesuaikan dengan demanding ya dari para pihak yang ada di luar kita, dan disinilah barangkali pentingnya atau perlunya kita melakukan kolaborasi. Di samping dapat menyerap apa yang harus dirubah lewat cara-cara inovatif, juga kita bisa mengetahui substansi apa yang harus dilakukan perubahan itu dengan kelompok di luar organisasi pemerintahan. Jadi kita tidak boleh alergi untuk berkomunikasi, bersinergi dengan para pihak yang kita tengarai bisa berkontribusi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah. Ya. Baik, Bapak Demikian. Kepala Badan. Terima kasih. Semoga kita bisa berdiskusi dengan mungkin ada narasumber dari mitra kita, baik Ya. dalam maupun luar negeri ya, Pak ya. Oke, ya. Karena kita ada beberapa mitra yang tentu akan menarik untuk didiskusikan dalam platform podcast ini. Dan bahkan mitra kita tidak hanya lingkup nasional, melainkan Betul, internasional. saat ini. Ada kita sudah ada dengan Korea ya, sesuai arahan Bapak Kaban, dan juga dengan Jepang yang tadi Bapak Kaban sampaikan dari Jepang Inisiatif. Mungkin nanti kita bisa merambah ke negara Eropa atau bahkan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Tentu sesuai arahan Bapak Kaban agar BSKDN mengglobal, kan begitu Imam. Oke, Bisa sekali ya. bikin. Oke, sekali lagi selamat untuk program baru ini, dan berharap ke depan kita akan menyampaikan lebih banyak lagi informasi kepada para pemerhati kebijakan yang ada di Indonesia. Baik, Bapak Demikian, Kaban. terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Pemerhati kebijakan, demikian The Proposal edisi perdana bersama Bapak Kepala Badan, Bapak Dr. Yusarto Huntoyungo, dan saya host The Proposal, Rizky Aziz, bersama rekan saya, co-host. Saya co-host Ali Imam Ahmad. Baik, kami mengaturkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.